Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ibnu Pratimba, pembicara pertama dari tim pemerintah. Pada kali ini kita mendapatkan mosi yang sangat menarik untuk dibahas atau untuk diperdebatkan, yaitu apakah belajar online efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap materi. Kita ketahui bersama dalam pembelajaran online, kita tidak bisa langsung bertemu dengan guru atau secara langsung bertatap muka dengan guru di sekolah, dan kita mempertanyakan apakah hal ini efektif atau tidak untuk melakukan pembelajaran. Selain itu, kami mengambil parameter berupa bahwa pembelajaran berbasis online yang digunakan dalam konteks ini adalah penggunaan Google Classroom. Sebagai contoh, Google Classroom memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung pembelajaran, namun esensi dari pembelajaran tersebut tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh adanya Google Classroom. Kita ketahui bersama dengan adanya Google Classroom bisa seperti tugas, deadline tugas, dan lain sebagainya, materi juga bisa di-cover. Tapi hal-hal penting lainnya seperti bertatap muka dan juga esensi pendidikan pengajaran oleh guru tidak bisa kita rasakan secara langsung. Selain itu, mari kita lihat contoh-contoh lain alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Selain itu bisa digunakan dalam video konferensi, misalnya ada video Zoom, ini itu ada Google Meet. Namun meskipun kita telah bertemu dalam video tersebut, kita tetap tidak bisa melaksanakan esensi dari sebuah pendidikan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan adanya pendidikan yang kita bertemu secara langsung, hal tersebut merupakan jembatan atau jalan untuk menyampaikan ilmu dari satu guru ke siswanya. Namun jika kita melakukan video konferensi misalkan, hal tersebut tidak akan berlangsung selancar atau semulus saat kita langsung bertemu dengan orang tersebut. Selain itu, pendapat saya mengenai belajar online ini adalah bahwa saya sendiri sebagai siswa, dan juga saya berharap pendapat saya ini seobjektif mungkin, bahwa saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran online ini. Mengapa bisa hal tersebut terjadi? Karena saya dengan kata lain tidak mendapatkan esensi pendidikan yang sebenarnya. Saya tidak benar-benar mengerti dengan tugas yang diberikan, dan saya juga tidak benar-benar tahu apa yang harus saya lakukan ketika belajar online tanpa bimbingan seorang guru secara langsung. Selain itu, dengan adanya pembelajaran online ini, meskipun di sisi lain kita dikatakan aman dari pandemi yang ada, namun pendidikan menurut saya hanya berjalan seadanya saja tanpa memberi esensi yang berarti bagi siswa. Namun menurut saya dari sudut pandang seorang guru juga merupakan hal-hal yang tidak bisa dihindari dan harus tetap dilakukan, dan hanya ada istilah bahwa setidaknya pendidikan berjalan daripada tidak sama sekali di masa pandemi seperti ini. Selain itu, untuk beberapa materi dan juga mungkin keahlian seorang guru belum bisa menyampaikan materinya secara online dengan benar-benar bagus. Sebagai contoh, ada guru yang sangat sering dan bahkan setiap pertemuan memberi tugas dan juga memberi deadline, dan secara tidak langsung hal tersebut membuat dalam hati siswa bahwa jika kita tidak membuat, kita tidak akan mendapatkan nilai, dan kita hanya belajar untuk mengatasi rasa takut kita sendiri, bukan belajar untuk ilmu. Seperti itu. Selain itu juga kehadiran juga menjadi hal yang sangat penting saat belajar online, dan kita seakan-akan hanya hadir dan tidak mengikuti pembelajaran. Selain itu, dengan adanya pembelajaran online ini, meskipun kita tetap melaksanakan pendidikan, namun hal-hal penting untuk pendidikan tersebut tidak benar-benar disampaikan. Selain itu, saya juga sebagai siswa merasa bahwa semua siswa juga merasa ingin kembali ke sekolah seperti biasa, meskipun dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun bagi saya belajar online ini tidak bisa menyampaikan hal-hal yang benar-benar penting dalam pendidikan. Selain itu, saya sebagai siswa juga sangat tidak setuju jika belajar online ini tetap dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih.